2016 yang lepas saya ke Rinjani untuk pertama kalinya, dan saya repeat untuk tahun 2017 dengan misi untuk mencapai puncak karena saya tidak sampai pada tahun 2016. Saya tiba awal di lapangan terbang Internasional Lombok. Grup yang lain sampai pada penerbangan malam. Saya sempat bergambar di sekitar Lombok bersama teman saya Ayu. Hanya kami dua saja yang awal sampai ke Lombok. Jadi ada masa untuk pusing-pusing, cari souvenir awal, dan semestinya memasuki Bandar Mataram Mall. Kami mencari kedai outdoor, kedai Iga, kedai Ere. Selepas kami shopping, kami akan dibawa ke desa Sembalun. Di sana kami tidur di rumah Bapak Guru untuk persiapan besok paginya. Bangun pagi, kita orang disajikan sarapan di kafe Bapak Guru yang memang tersedia untuk para pendaki. Nah, itu saya bersama sahabat saya Ayah. Selesai sarapan, kita orang dibawa ke pendaftaran untuk membuat pendaftaran di Taman Nasional Gunung Rinjani. Wah, atas gunung ada CCTV. Setelah selesai, kita orang pun bergambar dulu. Dan di belakang itu adalah puncak Gunung Rinjani. Selepas itu pendakian dimulai dari jalur Sembalun. Jalur Sembalun itu sangat cantik ya, karena ia memiliki padang sabana yang sangat luas, seluas mata memandang. Keindahan padang sabana inilah yang memukau hati saya untuk datang kembali ke Rinjani, repeat sekali lagi. Setelah sampai di pos 2, kami pun berehat untuk makan tengah hari yang disediakan oleh para porter. Setelah makan tengah hari, perut saya pun memulas dan ingin melepaskan hajat. Mungkin terkejut dengan makanan Lombok yang dipenuhi dengan lada dan pedas. Akhirnya, saya lagi membuang di gunung. Selesai, nyaman. Setelah makan tengah hari, kita orang melanjutkan perjalanan ke Bukit 7 Penyesalan. Di Bukit 7 Penyesalan ini, muka saya sangat stres karena melalui 7 bukit dan mempunyai 7 puncak. Sebab itu yang digelar 7 penyesalan. Sangat menyesal loh. Haha. Setibanya di base camp Lawangan Sembalun, segala penat lelah itu terbayar. Aduh, indah sekali awan kapit Sembalun. Bayar segala penat kami tadi. Alhamdulillah.
Lawangan Sembalun ini sudah terlihat puncak Rinjani. Wah, dalam hati berkata, itukah puncak Rinjani? Seram juga melihatnya. Dan petang itu terlihat sedikit Danau Segera Anak. Kawan-kawan pun mengabdikan diri untuk bergambar bersama. Senyum. Nice. Kita orang bersantai, mengambil gambar, menikmati keindahan Lawangan Sembalun, dan berehat di kemah masing-masing sementara menunggu sajian makan malam yang disediakan oleh porter dihantar depan pintu kemah masing-masing. Itulah yang hebatnya layanan Rinjani, terkenal dengan layanan VVIP. Ketika malam semakin larut, mata kami disajikan dengan Milky Way. Tepat pukul 1 pagi kami dibangunkan oleh guide untuk makan malam sekali lagi. Bekalan semasa di puncak agar kita tidak lapar dan sentiasa bertenaga. Pendakian dimulai pada pukul 2 pagi. Perjalanan naik ke puncak adalah berbatu dan berpasir. Dan disinilah juga mental kita kena kuat. Kerana apabila kita naik selangkah ke atas, kita akan longsor semula ke bawah dalam 2 hingga 3 langkah. Dan perjalanan ini tetap sama sehingga ke puncak. Oleh itu, hati kita kena kuat dan jangan cepat patah semangat. Perjalanan ini memakan masa 6 hingga ke 7 jam. Oleh itu, berhati-hatilah melangkah. Pukul 4 pagi, saya sudah berada di pertengahan perjalanan ke puncak. Perjalanan saya hanya santai dan hanya menikmati keindahan malam dan bintang yang ada di langit. Di kejauhan terlihat sinaran matahari menampakkan dirinya, dan ini membuatkan semangat saya semakin memuncak. Tetapi inilah yang dikatakan hukum alam. Matahari yang tadinya bersinar tertutup semasa di puncak pada ketika itu. Puncak Rinjani diliputi kabut tebal dan angin kencang. Fenomena ini juga menyebabkan view di puncak Rinjani tertutup. Kami hanya sempat mengambil gambar dan turun ke bawah dengan kadar segera karena faktor keselamatan.
Dan apabila kami turun ke bawah, matahari terlihat cerah. Di sini kami mengambil gambar berlatarkan Danau Sagara Anak. Dari itu, satu hal yang saya pelajari, tidak semua yang kita inginkan akan dapat. Pasti ada hikmah. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih indah untuk kita. Oleh itu juga, bersangka baiklah dan sentiasa bersyukur. Edelweiss, bunga abadi, bunga gunung, cantik dipandang dan tidak boleh dipetik. Perjalanan turun diteruskan melalui lorong batu vulkano yang terjadi secara semula jadi seperti ini. Setelah sampai di base camp Pelawangan Sembalun, semua keletihan dan berehat melepaskan lelah, sementara menanti makan tengah hari. Seusai makan tengah hari, mengisi perut, kita orang melanjutkan lagi perjalanan turun ke Danau Sagara Anak. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah. Walaupun puncak Rinjani tertutup view oleh kabus, tapi kita orang dapat turun ke danau. Untuk turun ke danau, kita orang melalui jalur Senaru. Jalur yang ekstrim kena lebih berhati-hati, karena jika jatuh, susah mau cakaplah. Laluan berbatu besar, licin dan kecondongannya hampir 90 darjah. Bentuk jalurnya seperti zigzag, karena akan melalui tebing yang tinggi. Nih, tebing dia. Hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya, karena semasa pendakian Rinjani di tahun 2016, saya tidak dapat turun ke danau disebabkan kawan-kawan lain mengalami kecederaan kaki selepas ke puncak. Pada ketika ini, saya salah laluan. Saya ingatkan ini adalah laluan ke danau. Rupa-rupanya laluan untuk orang membuang hajat. Lah, salah laluan lagi saya. Saya pusing-pusing, di ujung saya lihat tidak ada yang boleh saya pergi. Akhirnya saya memutuskan untuk patah balik. Mujur saya tidak teruskan. Jalur Senaru lebih kepada view lembah-lembah gunung. Dan ini sangat cantik sekali. Cuci mata dong. Antara trek tercantik, trek Senaru itu tergolong cantik. Ya, bagi saya, karena di setiap perjalanan hidup dalam perjuangan meraih impian dan cita-cita, biasanya akan selalu ada mantan yang menyesal. Hahaha.
enjoy sepanjang jalan karena saya tidak menyangka laluan ke danau sangat cantik, membuatkan saya sentiasa tersenyum. Hihi. Inilah yang dikatakan nikmat alam. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan turun ke Danau Segara Anak. Hidup tidak selalunya indah, tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Keseronokan harus terus dirasakan dalam pendakian, bukan hanya menjadikan puncak gunung sebagai tujuan. Puncak itu hanyalah bonus. Apa yang terpenting? Perjalanan sepanjang pendakian. Gitu. Setelah puas bergambar, kita orang dibawa mandi hot spring. Lega jumpa air. Panas tahu air dia. Sebiji telur pun boleh masak. Bayangkan. Hahaha. Pada malam di danau itu, saya tidak tahu tim Babatrika membuat kejutan di bulan kelahiran saya, Oktober. Ini adalah momen paling manis. Pertama kali hari lahir saya disambut di gunung, apatah lagi di Danau Segara Anak. Ya Allah, terharunya saya. Terima kasih semua. Keesokan paginya, cuaca sangat cerah. Terlihat kaldera di tengah-tengah danau. Inilah keunikan Gunung Rinjani. Di dalam kawah kaldera Rinjani memiliki danau dan di dalam danau itu terdapat anak Gunung Rinjani yang masih aktif, yaitu Gunung Barujari. Saya sempat memancing di danau itu. Asik, mantul. Terdapat ikan talapia, tapi rasanya nggak enak, rasa balerang. Sudah sarapan pagi, kita orang pun berkemas dan bersiap sedia untuk bergambar grup sebelum meninggalkan Danau Segara Anak. Yang membuat hidup kita lebih berarti adalah perjalanan hidupmu itu sendiri, bukan apa yang kamu dapat ketika kamu sampai di tujuan. Ya sudahlah, kamu tak akan bisa hidup sendirian. Perlu teman, perlu bantu, jaga hubungan baik agar perjalanan hidup tetap selalu baik. Hidup ini adalah perjalanan dari proses ke proses lainnya, dan sebuah proses itu berasal dari tindakan bukan pemikiran, ya kan? Sudah sampai di sini saja perjalanan saya. Jumpa di episode akan datang. Bye Rinjani.